Selamat datang di Alur Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Second Origin. Film ini menceritakan di sebuah negara yaitu Spanyol telah terjadi suatu bencana misterius yang menyebabkan kehancuran mahadahsyat dan memakan korban jiwa yang tak kalah banyak. Fenomena ini membuat umat manusia musnah dari muka bumi. Namun, hanya tersisa beberapa orang saja, di antaranya seorang gadis cantik dan bocil berkulit hitam. Penasaran bagaimana alur cerita selanjutnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Didak, ini orangnya, sedang memperbaiki traktor sambil mendengar siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu meningkat bahkan banyak satelit yang rusak. Namun mekanik bengkel datang mematikan radio tersebut. Lalu dia berkata kepada Didak, Francisca, no totes aquestes tonteries, eh? Però tu ja saps el que està passant. Alienígenas. Diuen que són fenòmens naturals. Aquest cop d'agua ens venen a buscar. Sementara itu di sisi lain gadis cantik bernama Alba, ini orangnya, sedang membuat vlog aktivitasnya. Kemudian dia masuk ke sebuah goa bertemu seseorang. Di dalam sana terlihat ada seorang pria parubaya dan itu ternyata ayahnya Alba yang merupakan penelitian perubahan iklim. Have you got any words of wisdom you'd like to share? If you look after nature, nature will look after you. This study of mine is very important. Setelah memvideokan pekerjaan ayahnya, dia pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak yang sedang menemani ibunya menjaga toko. Sebagai guru bahasa Inggrisnya Didak di sekolah, Alba dihadiahi bingkisan yang kemudian dia memberikan sedikit nasihat pada Didak di depan ibunya. Sementara di langit, kilatan cahaya muncul dari berbagai arah dan membuat hewan ketakutan, bahkan terlihat beberapa lebah mati misterius. Sesampai di rumah, terlihat ayahnya Alba mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona, tanpa menyadari bahwa bencana yang sangat besar akan segera terjadi. You okay? Yeah, I'm just hot. Look, I've got to go. Don't forget the bread. Di sore harinya saat Alba berkendaraan, dia melihat Didak yang sedang dibuli oleh 3 pemuda, sehingga Didak dilempar ke sebuah danau oleh mereka. Alba yang mengetahui kalau Didak tidak bisa berenang, dia pun langsung menceburkan diri untuk mencari Didak di dalam air yang tenggelam. Tanpa diduga, langit semakin berpijar dan terjadi badai matahari yang sangat panas selagi Alba menyelamatkan muridnya itu di dalam air. Setelah berhasil menyelamatkan Didak, Alba menyaksikan kobaran api disertai abu di mana-mana. Di sini dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi fenomena matahari yang sangat dahsyat. Dikarenakan motornya terbakar, keduanya menuju rumah Didak dengan berjalan kaki. Dan diketahui bahwa ibunya Didak merenggang nyawa akibat bencana itu. Saat keduanya menuju rumah Alba, mereka melihat banyak mobil yang hangus serta penumpang di dalamnya juga ikut gosong, yang membuat malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya, dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di dalam goa sana. ¿Qué está pasando, Albert? No sé. ¿De qué es esta sección? There's still no party. Since Fred... Sí. Di pagi hari keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba. Dan terkejut manakala rumahnya yang agak jauh dari kota juga ikut hancur. Alba kemudian menghubungi ayahnya yang belum pulang. Sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi. Dikarenakan semua yang dibutuhkan hancur akibat bencana itu, Alba menggunakan listrik tenaga surya untuk mengecas HP-nya. Kemudian mereka pergi ke pusat kota untuk mencari seseorang yang masih hidup. Namun, sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana tersebut.
Saat Didak menemukan senjata api milik polisi yang sudah tidak bernyawa, seketika itu Alba melarangnya. Tentu saja itu membuat mereka berdua berbahaya. No, let's talk. Di situ mereka juga mencari motor yang masih berfungsi untuk digunakan. Tanpa diduga, Didak malah mendorong Alba yang tidak siap sehingga Alba pun terjatuh dan tertusuk besi tajam. Sursang, no pegues. Sento. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya berisiko mengalami penyakit tetanus. Beberapa hari kemudian karena lukanya tidak ditangani dengan tepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Dari buku yang Alba baca, dia berkata kalau dirinya membutuhkan suntikan antibiotik. Sehingga Didak langsung keluar mencari di kota pada tengah malam walaupun Alba sempat melarangnya. Beberapa jam ditinggal sendirian, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikkan ke Alba, karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba bangun dari tidurnya, Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur lebur, dan juga ke bengkel tempat dia dulu biasa bermain. Keesokan harinya, Alba pun terbangun dari tidurnya, kemudian Didak langsung memeluknya. Okay, sembla una zombie? Sí, pero me encantan los zombies. Kemudian, scene memperlihatkan di mana hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup. Alba yang fokus menanam sayur mayur, sementara Didak membantunya sambil bermain. Diketahui, di sini Didak juga hobi bermain bola. Di samping itu, mereka juga mengibarkan bendera putih agar tim penyelamat mengetahui tempat mereka berada. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Di suatu pagi, Didak panik setelah mendapati ada bercak darah di kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian. Di situ, Alba memberitahu Didak kalau darah tersebut wajar bagi kaum wanita. Sang. O tenim les dones cada mes per poder tenir fills. No es res, es la regla. Beberapa hari selanjutnya mereka berhasil bertahan hidup semaksimal mungkin. Dan hubungan keduanya juga semakin akrab satu sama lainnya. Beberapa tahun kemudian, Didak tumbuh besar dengan badan tegap dan hal itu membuat Alba tersenyum kecil. Didak è crescut molt. Els anys passen de pressa. Em fa vergonya confessar-ho. I a vegades que no sé com miramen. Suatu hari ketika Alba menyiram tanaman dan Didak sedang memantau sekeliling. Dengan tak sengaja, Didak menyaksikan Alba yang sedang mendinginkan badannya dan dia pun memilih untuk lebih fokus. Berbulan-bulan berlalu, Didak ke bengkel untuk memperbaiki traktor. Kemudian dia berhasil membawa ke rumah sehingga Alba terkejut dan menyadari bahwa bocil yang dulu dia besarkan kini telah menjadi berguna. Oh my god. Kom on, später så! Menyadari tim penyelamat tidak pernah ada, keduanya memutuskan bergerak demi mencari ayah Alba yang kemungkinan masih hidup. Sepanjang perjalanan mereka pun melewati ribuan bangkai kendaraan, namun itu semua terlihat mudah menggunakan traktor yang mereka miliki. Setelah beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain, mereka kian dekat dengan kota Barcelona, yang ternyata juga hancur lebur dan akhirnya memutuskan beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya, keduanya melihat kehancuran yang sama seperti di tempat mereka tinggal. Kemudian, Alba mencoba menghubungi ayahnya namun tidak berhasil, sehingga Didak juga ikut bersedih. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka singgah ke Stadion Barcelona. Karena sepi dan ingin merasakan megahnya stadion tersebut, Didak bermain bola di sana sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Di situ terlihat Didak berhasil mencetak gol. Dengan semangat dia selebrasi sambil mengangkat bajunya di depan Alba, yang membuat Alba kembali tertarik melihat tubuhnya. Dan semenjak hari itu, mereka hidup layaknya seorang suami istri. Setelah beberapa hari tidak menemukan siapapun, mereka akhirnya memilih menetap di pinggir pantai. Beberapa minggu kemudian, Alba mengumumkan kalau perutnya sudah terisi sehingga Didak sangat bahagia.
Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba mengisi pengetahuan mengenai cara melahirkan sampai membesarkan anak, sambil terus dijaga oleh Didak yang sangat menyayanginya. Berbulan-bulan berlalu dan persiapan melahirkan sudah lengkap tibalah saat Alba melahirkan. Setelah itu, mereka berhasil dikaruniai seorang anak yang sehat dan diberi nama Kai. ¿Qué estás pensando? Que ets la dona més increïble del món. Es igual que tú. Keesokan harinya, saat Alba menyusui anaknya, Didak yang mencicipi apa yang diminum oleh Kai, tiba-tiba mereka melihat kapal layar, sehingga Alba melambai tangan agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu, Didak tampak tidak menginginkan orang lain ada di tengah keluarga mereka. Namun, Alba bersikeras dengan kemauannya, sehingga Didak mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, mereka melihat ada seorang pria tua di pinggir pantai yang masih bernafas, sehingga mereka menolongnya. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih kepada mereka dan meminta izin untuk memeluk keduanya. Digueu-me que no estic somiant. No estás somiant. No recordo l'últim cop que vaig riure. Em pensava que era l'últim que quedava, perquè normalment parlo amb mi mateix. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai besar menerpanya hingga jatuh ke air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu selalu turun ke darat dan membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian, yang membuat Alba merasa pria tua itu mirip seperti ayahnya. Suatu hari, Didak mulai cemburu dengan kedekatan Alba dengan pria tua itu. Dan firasatnya terbukti saat memergoki pria itu sedang mengintip Alba sedang menyusui anaknya. Namun pria itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dipanen langsung dari pulau asalnya, yang berguna untuk meningkatkan kualitas ASI di masa menyusui. Mendengar penjelasannya, Didak tetap marah dan memintanya untuk pergi dari situ. Apalagi diketahui kalau kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria tua itu menuruti perkataan Didak. Namun sebelum pergi, dia meminta keduanya untuk pesta kecil-kecilan di dalam kapalnya, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada mereka. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakannya tanpa meminta pendapat Didak terlebih dahulu. Però m'agradaria fer una festa per vosaltres, aquesta nit, al meu barco. Okay. Singkat cerita, mereka pun sudah di dalam kapal dan termasuk putra mereka. Mereka pun dijamu oleh pria itu dengan tontonan layar tancap sehingga malam tersebut terasa spesial bagi mereka berdua. Namun malapetaka bagi keduanya terjadi di pagi harinya. Ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan dan tiba-tiba pria tua itu menghajarnya sampai terjatuh ke air. Salve! Salve! Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut manakala melihat Didak berada di dalam air, sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga pria tua itu kabur menjauh sambil membawa putra mereka yang membuat keduanya hancur berkeping-keping. My baby! Hi! Oh God! Sesampainya di darat, bayi Alba maupun Didak langsung melampiaskan kemarahannya dengan merusak apa yang pria tua itu ajarkan, termasuk botol madu yang kemarin diberikan kepada Alba. Setelah berjam-jam melihat ke arah laut, mereka akhirnya memutuskan agar mengambil putra mereka kembali dengan melakukan persiapan yang diperlukan. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria tua tersebut. Mereka berusaha mempersiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu, Alba mendapatkan gambar bunga yang biasanya memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang memiliki bunga yang dimaksud. Edistarum coronarium es pot trobar en diferents illes i la més a prop és Menorca. Keesokan harinya, mereka berlayar selama beberapa jam ke pulau yang dimaksud itu. Dan benar saja, saat hampir sampai di pulau tersebut terlihat ada lebah yang hinggap di kapal mereka. Dan syukurnya, mereka juga menemukan kapal si pria tua itu. Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan dan masuk ke dalam hutan. Kemudian, mereka menemukan bangunan tua misterius. Tiba-tiba mereka melihat pria tua yang mereka cari sedang keluar dari gudang bawah tanah sambil memakai pakaian khusus untuk memanen madu. Dispara-li, ara. Now. No és tan fàcil. Okay, okay. Quan surti?
Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut di mana Didak bertugas mengawasi pria itu, sementara Alba turun ke gudang bawah tanah untuk mencari putranya. Dan benar saja, di sana Alba menemukan putranya yang terkunci di dalam kandang besi. Sehingga Alba yang tidak bisa membuka kandang itu, dia pun meminta Didak bertukar posisi agar membuka kandang tersebut. Namun, saat Alba lengah dalam mengawasi pria tua tersebut, tiba-tiba pria itu menyerang Alba sambil merebut senjata yang digunakan si Alba. Didak yang sedang membuka kandang mendengar ada keributan yang menyerang Alba. Dia pun segera naik ke atas, namun naasnya Alba sudah disegap, sehingga keduanya terpaksa menuruti kemauan pria itu. Mendengar Kai terus menangis, Alba memohon pada pria tua itu agar diizinkan menyusui, karena pasti putra mereka sangat kelaparan. Akhirnya, pria tua itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya, namun dengan ancaman akan ditembak jika melakukan perlawanan. Saat menyusui di gudang bawah tanah, pria itu pun memilih untuk mengawasi Didak. Tanpa diduga, Alba memutuskan untuk melarikan diri sambil membawa putranya. Hei, Omas! Corre, Alba, corre! No paris! Tapi sialnya aksi itu diketahui oleh pria tersebut. Dia pun langsung mengejar si Alba ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu pun semakin dekat dengan Alba, dia berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara tangisan bayi. Ketika dia memeriksa sumber suara tersebut, dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai sedang menangis. Alba! Sehingga dia sadar kalau Alba berusaha membebaskan suaminya. Dengan segera, pria itu langsung berlari ke atas sementara Didak berusaha dilepaskan oleh si Alba. Namun, momen itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Alba karena sudah ketahuan oleh pria itu. Untungnya, Alba sempat menyelipkan pisau lipat ke tangan Didak. Aturan! It's more yester. More yester. Seketika itu juga Alba ditodong oleh pria tua itu. Lalu Didak yang sudah berhasil melepaskan diri dari ikatannya langsung menyerang pria itu, namun kurang maksimal. Alba pun mengambil senapan yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria tua itu. Tapi karena tidak langsung menembak, tiba-tiba pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu sehingga bisa melawan. Didak yang melihat hal tersebut langsung bangun dan menyerangnya menggunakan cangkul, namun pria itu mampu menangkis sampai membuat Didak jatuh tersengkul. Pria tua itu dengan sigap berhasil mengambil senapan lebih cepat sekian detik dari Didak yang mengambil celurit. Tanpa diduga, demi menyelamatkan putranya, Didak memutuskan melibasnya hingga tewas dan terdengar suara tembakan. Namun, untungnya dia masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Di sini terlihat Alba yang sudah sadar dari benturan yang dia alami, dengan segera menemui Didak yang kemudian Didak langsung jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda di tengah bencana karena kesalahannya sendiri yang tidak langsung menghabisi pria tua itu ketika tadi ada kesempatan. Beberapa tahun kemudian Kai sudah tumbuh besar dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya saat bersendaguro bermain bola sampai akhirnya Kai lahir ke dunia. Tujuan hidup Alba pun menjadi ambigu bagi saya karena di akhir film Alba mengisyaratkan kalau cintanya dengan sang anak merupakan benih awal umat manusia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Kai, vi kör en bajkör. Ett mål Balois.